Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Di saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan di saat ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan kita di saat ini yaitu penghiburan di tengah duka cita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang penghiburan di tengah duka cita dengan ayat renungan terambil dalam Matius 5 ayat 4, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tidak ada seorang pun di mana saja yang menjalani hidup tanpa kehilangan seseorang atau sesuatu yang disayangi. Hilangnya orang yang dicintai karena kematian adalah salah satu tantangan hidup yang amat kuat dan rasa sakit yang luar biasa. Saudara-saudaraku, pertama harus diingat kalau cara setiap orang dalam mengatasi kesedihan itu akan berbeda-beda. Intensitas perasaan pun sangat beragam. Perasaan-perasaan ini adalah suatu perasaan yang wajar. Peristiwa kematian menantang kita untuk belajar menerima kehendak Tuhan, walaupun kenyataan hidup berbeda dengan keinginan kita. Kematian memang menyebabkan perpisahan dan duka cita, namun duka cita menantang kita untuk tahan uji dan bertekun di dalam iman. Duka cita yang dapat menjadi sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal iman kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga dalam karya pelayanan kita setiap hari. Saya mengajak saudara-saudara di saat ini untuk menemukan penghiburan dalam ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama, sebagaimana ayat renungan kita Matius 5 ayat 4, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa Tuhan akan membungkus lengannya dengan kasih-Nya dan menghibur orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, di dalam Mazmur 147 ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Artinya bahwa ketika kita bersandar kepada Allah dan mengizinkan Allah untuk melanjutkan proses pemulihan pada hati kita yang hancur, maka disitulah kita akan menemukan sukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat ini jelas bahwa Allah akan menghibur Anda, dan itu semua adalah suatu keahlian dari Tuhan. Yang keempat, kita belajar selanjutnya di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat ini jelas saudara-saudara bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus memiliki pengharapan akan kebangkitan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu telah dibangkitkan, dan kasih yang sama, janji yang sama juga berlaku bagi kita pada saat kedatangan Kristus. Yang kelima, 1 Korintus 15 ayat 52 dan 54, di situ dikatakan bahwa sebab nafiri Allah akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya di sini bahwa pada saat kedatangan Tuhan, sebagaimana yang telah saya bahas tadi, semua yang menjadi milik Yesus Kristus akan dibangkitkan dan diberikan kehidupan yang kekal. Dalam ayat yang terakhir Wahyu 21 ayat 4 dikatakan bahwa dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya bahwa dalam ayat ini
memberikan gambaran kepada saudara dan saya bahwa dalam dunia yang baru yang Tuhan telah janjikan, Dia akan mengeringkan setiap air mata kita selamanya, dan tidak akan ada lagi duka cita atau rapat tangis yang akan kita lalui atau lewati. Saudara-saudaraku, saat ini kita belajar untuk berpegang teguh kepada Tuhan, dan Dia akan menghibur kita melalui setiap proses duka cita, dan pada masa yang akan datang kesedihan-kesedihan kita akan digantikan dengan sukacita, kegembaraan yang tidak ada ujungnya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan di saat ini yang telah kami pelajari. Ajarlah kami untuk dalam kesedihan-kesedihan dan duka cita kami boleh menerima penghiburan yang sungguh yang hanya berasal dari Bapa di surga. Dan kiranya semua janji-janji Bapa akan selalu terpatri dalam hati dan pikiran kami sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyelamatkan kami masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya.